juga berlari sambil patroli menemukan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Tolong Pak Dirjensus, tolong cek bagaimana tata kelolanya. Ini sudah 1 bulan saya lari setiap pagi. Beberapa hari yang lalu, sosial media dikejutkan dengan unggahan Kapolda Riau, Irjen Pol Heri Heriawan, yang memperlihatkan tumpukan sampah di pinggir jalan protokol Kota Pekanbaru. Jenderal Bintang 2 ini menemukan tumpukan sampah saat jogging pagi, tepatnya di Jalan Diponegoro, di depan Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Sudah 1 bulan ia menemukan tumpukan sampah tersebut setiap pagi saat jogging, tetapi tidak pernah dibersihkan. Dalam video itu, Kapolda meminta Dirreskrimsus mengusut tuntas tata kelola sampah di Kota Pekanbaru. Tak lama berselang, usai postingan Kapolda di akun Instagram pribadi miliknya, @HeriHeriawan, tumpukan sampah itu langsung dibersihkan. Persoalan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru seolah menjadi hal yang tak berkesudahan. Inilah hot topik lokal Tribun Pekanbaru, pengelolaan sampah Kota Bertuah, tata kelola hingga dugaan pelanggaran pidana. Video Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan yang memposting tumpukan sampah di jalan protokol Kota Pekanbaru dan kekesalannya akan persoalan sampah yang seolah tak terkelola dengan baik menjadi titik balik salah satu pekerjaan rumah yang tak berkesudahan di Kota Bertuah. Pengelolaan sampah Pekanbaru sudah sejak lama menjadi hal yang tak berkesudahan. Tumpukan sampah, teknis pembuangan sampah rumah tangga hingga pelanggaran pidana yang sempat disidik Polda Riau. Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan sistem kemitraan swasta sejak tahun 2015 pada era Wali Kota Pekanbaru Firdaus dan Wakil Wali Kota Ayat Cahyadi. Pada periode ini, PT Multi Intiguna (MIG) ditunjuk sebagai pelaksana pengelola sampah di Pekanbaru. Sebelum swastanisasi, Pemko Pekanbaru mengelola sampah secara mandiri. Namun pada tahun 2015, Pemko mengaku tata kelola sampah tidak maksimal. Diklaim hanya mampu menangani 40% dari total limbah sampah yang ada. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru saat itu mengatakan jika Pemko tidak mampu secara maksimal mengelola sampah karena terbatasnya personil. Dengan swastanisasi pengelolaan sampah, maka sepenuhnya sampah akan dikelola oleh pihak rekanan. Pemko Pekanbaru kala itu mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah di APBD tahun 2015 dan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Perda ini mengatur lengkap pengelolaan sampah mulai dari tugas dan wewenang pihak ketiga hingga mengatur sanksi dan hal teknis lainnya. Menariknya, pasca swastanisasi pengelolaan sampah, Kota Pekanbaru gagal meraih Adipura yang sebelumnya menjadi capaian tidak pernah lepas oleh Pemko Pekanbaru. Pekanbaru gagal meraih penghargaan Adipura pada tahun 2016. Padahal penghargaan kota terbersih itu tidak pernah lepas selama 7 tahun berturut-turut saat kepemimpinan Wali Kota Herman Abdullah. Kegagalan dalam upaya swastanisasi pengangkutan sampah menjadi salah satu penyebab utama persoalan ini. Pada tahun itu, volume sampah yang dihasilkan Pekanbaru mencapai 1.100 ton per hari. Secara keseluruhan, pengelolaan sampah di Pekanbaru pada tahun 2016 menghadapi tantangan yang kompleks, namun juga menunjukkan adanya upaya dan inisiatif untuk memperbaiki kondisi tersebut. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dilakukan. Sistem pengelolaan sampah di Pekanbaru masih mengikuti pola konvensional, mulai dari kegiatan penyapuan jalan, pewadahan, pengumpulan sampah, tempat penampungan sementara, hingga pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir TPA Muara Fajar. Tahun 2017, pengelolaan sampah seharusnya bisa menjadi lebih baik karena dipisahnya organisasi perangkat daerah. Saat itu pengelolaan sampah tidak lagi menjadi tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini seiring berjalannya organisasi perangkat daerah baru yang memastikan DKP dilebur ke OPD lain. Untuk urusan kebersihan akan menjadi tanggung jawab Badan Lingkungan Hidup. Kendati sudah mengalami masa-masa gagal dalam pengelolaan sampah pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah Kota Pekanbaru seolah tidak mampu mengatasi hal yang terus berulang itu. Bukan menjadi lebih baik, tata kelola sampah Kota Bertuah mencapai puncaknya pada tahun 2021 silam.
Saat itu pengelolaan sampah mencapai titik terburuk dengan terlibatnya Polda Riau dalam permasalahan ini. Tata kelola sampah Pekanbaru meminta tumbal pelanggaran pidana ditemukan dan menetapkan 2 orang tersangka. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat itu, Siti Nurbaya Bakar, sampai turun tangan melakukan pengusutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengutus saksi ahli dalam proses penyidikan. Polda Riau meningkatkan penanganan perkara dugaan kelalaian pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru dari penyelidikan ke penyidikan pada 15 Januari 2021. Saat itu Polda Riau menerapkan pasal 40 dan atau pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kasus ini pernah disebut sebagai yang pertama ditangani penegak hukum dalam pengelolaan lingkungan. Perkara ini tidak pernah berujung ke pengadilan. Selanjutnya, terlepas dari pidana, pengelolaan sampah Kota Pekanbaru juga menjadi temuan audit administratif. Pengelolaan sampah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI Perwakilan Riau dalam auditnya. Audit tersebut mencakup tahun anggaran 2022 dan tahun sebelumnya. Ada sejumlah temuan BPK RI dalam pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru tahun 2022 lalu. Temuan itu diantaranya terkait penggunaan BBM solar yang tidak pada peruntukannya. Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Riau atas APBD Pekanbaru tahun 2022, ditemukan BBM solar untuk operasional TPA Muara Fajar malah dipakai untuk kendaraan yang bukan untuk operasional TPA. Ada juga temuan lainnya yakni terkait retribusi sampah yang disetorkan RW. Namun penyetoran retribusi sampah tidak disertai dengan daftar wajib retribusi. Akibatnya tidak diketahui rincian retribusi yang disetorkan ke kas negara. Laporan hasil pemeriksaan BPK RI juga disebutkan bahwa Wali Kota Pekanbaru belum menetapkan 7 peraturan pelaksanaan tentang pengelolaan retribusi sampah. Padahal pemerintah Kota Pekanbaru diamanatkan untuk menetapkan peraturan pelaksana. Hal itu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan. Tepatnya ada 7 peraturan pelaksana tentang pengelolaan retribusi sampah. Peraturan itu diantaranya tata pembayaran angsuran dan penundaan retribusi, lalu tata cara pelaksanaan penagihan retribusi, kemudian tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa, lalu tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi. Ada juga tata cara pemeriksaan retribusi dan tata cara penyelesaian keberatan. Terakhir, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi. Beberapa temuan itu diklaim Kepala DLHK Kota Pekanbaru saat itu yang dijabat oleh Hendra Afiadi sudah ditindaklanjuti. Penjabat Wali Kota Pekanbaru Muflihun kala itu meminta DLHK Kota Pekanbaru bisa menyelesaikan seluruh temuan dari BPK. Berbagai persoalan tata kelola sampah yang melilit Kota Pekanbaru selama ini diharapkan mampu terselesaikan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho baru-baru ini memastikan tidak akan memperpanjang kontrak angkutan sampah dengan PT Ela Pratama Perkasa. Pihak ketiga itu tak lagi bekerja sama dengan Pemprov Pekanbaru. Pemicunya karena sang direktur SYM jadi tersangka di Banten. Kejati Banten menetapkan Direktur Utama PT EPP SYM sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan sampah di Tangerang Selatan tahun 2024. Berdasarkan perkara ini, kerjasama Pemko Pekanbaru dengan pihak swasta tidak akan dilanjutkan. Pihak ketiga ini juga bermasalah dalam tata kelola sampah Pekanbaru. Ditemukan berbagai permasalahan serius, mulai dari pengangkutan sampah yang tidak mencapai tonase dalam kontrak, minimnya armada, hingga sampah yang menumpuk dan tidak terangkut di banyak titik di Kota Pekanbaru. Sebelumnya, PT EPP menjadi pemenang lelang jasa angkutan sampah untuk Kota Pekanbaru mulai 1 Januari 2025 hingga 2 Juli 2025. Perusahaan ini berkewajiban mengangkut sampah berdasarkan pembagian zona kawasan. Kawasan itu terdiri dari Kecamatan Tuah Madani, Bina Widya, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Senapelan, dan Sukajadi untuk kawasan 1. Kemudian kawasan 2 meliputi Kecamatan Sail, 50, Pekanbaru Kota, Bukit Raya, Tenayan Raya, dan Kulim. Dan kawasan 3 meliputi Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, dan Rumbai Timur. Kawasan 1 nilai kontraknya sebesar 16,8 miliar rupiah. Lalu kawasan 2 11,8 miliar dan kawasan 3 4,7 miliar rupiah. Sesuai dengan kontrak, PT EPP akan mengangkut sampah Kota Pekanbaru dari sumber hingga ke TPA Muara Fajar. Sekarang saatnya pemerintahan baru di Kota Pekanbaru merapikan berbagai persoalan tata kelola sampah yang sudah semraut selama ini. Supaya mereka bisa mengangkat sampah apa tidak? Kalau mereka tidak mengangkat sampah ya jangan dilanjutkan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.